Katanya orang yang dipelet itu dia nggak bener-bener jatuh cinta. Terus kenapa? Yang pasti mau ada sesuatu yang narik hatinya, tapi bukan bunga atau apa. Jadi yang nariknya siapa? Nah, buat sobat mistis yang penasaran siapa yang nariknya, gimana cara kerjanya, kita bongkar malam ini bareng Mang Mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita di channel Kusyairi Doang. Di malam ini saya ditemani bareng Mang Mul. Seperti biasa Mang Mul. Jadi pernah nggak Mang Mul berpikir gimana nih cara kerja pelet, kok bisa gitu? Seseorang yang tidak cinta, seseorang yang nggak suka, tapi tiba-tiba bisa berbalik suka, balik, wah kaedanan pokoknya. Berubah 180 derajat gitu. Asli. Pernah nggak berpikir sampai gitu cara kerjanya gimana sih? Kenapa kok di mantra-mantra bisa kelepek-kelepek gitu kan? Gak kepikiran sih. Kalau saya mah mungkin dari perjuangan cowok itu apa gimana perjuangannya gitu. Lihat dari situnya jadi si ceweknya luluh gitu. Ya kan itu mah hal yang biasa. Nah kalau ini mah ditolak mentah-mentah, tapi dia bisa berbalik. katanya diguna-guna. Sering juga ada katanya dipelet ku aing gitu kata gitu. Kalau istilah sekarang mah ketika cinta ditolak, dukun bertindak. dukun bertindak. Nah, yang jadi pertanyaan, Mang Mul pernah nggak dapat kasus atau seseorang yang curhat ke Mang Mul? Nah, dia curhat misalkan, kok saya tiba-tiba cinta atau tiba-tiba suka sih ke dia, padahal dia teh nolak, bukan dia ya, padahal saya teh udah nolak, padahal saya teh nggak suka awalnya teh gitu. Tapi perjuangan, kalau dilihat perjuangan dia tuh biasa-biasa aja gitu. Pernah nggak ada yang curhat gitu? Lupa Belum lah, nggak ada ya? lah kayaknya belum ada. Cuman sebatas suka-suka biasa. Kalau ada yang ngomong ke saya tapi bentar maaf, kalau dengar cerita mah katanya sering itu kan dari teman-teman, dari tempat ngumpul gitu ya. Saya tahu pantesan udah dipelet gitu. Kadang kalau yang dipelet ya seseorang misalkan wanitanya wah mantap luar biasa ya. Bohai, pokoknya mah cantik luar biasa, tapi si cowok nanti jika saya kia gitu. Jika saya kia itu standaran, itu standar hiji, standar 2 gitunya. Ya mungkin bisa, kalau kata orang bisa sebutkan hoki gitu kan ya. Tapi ada juga yang memakai mantra atau ilmu pelet. Untuk apa? Untuk menarik hatinya, Mang. Biar dia tuh kelepek-kelepek. Tapi katanya kalau yang dipelet itu kan ada yang sampai rela gitu ya, menyerahkan dirinya gitu sama itunya. Banyak.
banyak. Kebanyakan yang seperti itu teh ternyata dipakai yang seperti itu gitu, disalahgunain banyak gitu. Nah, malam ini kita bahas cara kerjanya seperti apa, makhluknya seperti apa, energi yang dipakainya seperti apa. Ya, langsung aja kita ke pembahasan. Perlu teman-teman sobat mistis ketahui bahwa seseorang pengamal ilmu pelet nggak semata-mata dia cuman ngerapalin mantra aja, Mang. Tapi di balik mantra tersebut ada sesuatu makhluk gaib tersembunyi yang bisa menarik hati seseorang yang ditujunya, Mang. Begitu. Apapun lawan jenisnya gitu. Siapapun lawan jenisnya gitu. Mau perempuan, mau laki-laki gitu kan. Untuk apa? Jenis peletnya itu apa kalau untuk perempuan misalkan ini kayak gini medianya atau amalannya, doanya, untuk laki-laki kayak gini gitu, disamakan apa enggak? Kalau secara mantra sama aja, secara media sama aja. Yang beda tuh ditujukannya. Iya. Kalau cewek misalkan ditujukan ke laki, mantranya sama. Cuman paling dari ucapan misalkan ke si Anu cowok, begitupun cowok ke cewek gitu. Nah, perlu sobat mistis ketahui bahwa sebalik kita merapalkan mantra, ada makhluk gaib yang datang. Di sini kita akan bahas makhluk gaib apa aja yang datang ketika seseorang atau pengamal ilmu pelet tersebut membacakan mantra. Dan dari mana saja makhluk gaib itu datang. Tapi dari golongan apa itu? Ya jin. Pasti jin lah. Jin. Cuman jenis jin ifrit, jin tomang atau jin apa itulah. Saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik di sini. Karena apa? Karena ada kode etik dari alam sana lah. Kode etik pergaiban. Ya, kode etik pergaiban ya. Nah, gini. Ketika si pengamal pelet, ya, teluh cinta ya, namanya teluh cinta. Ketika si pengamal teluh cinta ini, dia merafalkan mantra, tapi tergantung dia bergurunya ke siapa. Kalau dia bergurunya ke laut, ya yang datang dari laut. Jin laut ya. Jin laut. Kalau dia bergurunya ke orang leweng, yang datangnya orang leweng. Ya, ketika dia bergurunya ke apa namanya, ke balangsakan lah, misalkan jin balangsakan ada atau jangan salah ya, seperti pocong atau kunti itu termasuknya jin balangsakan lah itu. Level bawah itu ada terus menengah ke bawah ya. Tapi jangan salah, itu jin yang seperti itu paling cepat itu. Yang di bawah-bawah gitu. Nah, untuk waktunya? Soalnya kasar kan? Kasar kan? Semakin kasar tingkatan jin, semakin cepat. Soalnya nggak rapi. Oh, mungkin langsung ketahuan gitu. Langsung ketahuan sama orang yang bisa gitu ya. Galaprak gitu kan. Kan nggak masuk logika gitu. Jadi kalau jin kalangan menengah ke bawah mah ininya nggak dipakai. Yang penting, wah saya sakti, kebukti gitu. Buat si dukunnya gitu. Buat orang yang di itunya. Ya, nah gitu. Misalkan ini, kalau seseorang itu
ijazah ilmu dari laut misalkan ya, dari orang laut nih, yang datang ya ular. Kebanyakan tuh ular yang dari laut. Iya. Untuk perpeletan. Kalau perpeletan mau dari laut, mau dari gunung, cuman bentuknya ular. Kalau perpeletan nih, khusus ilmu pelet rata-rata berbentuk jin yang ininya ular gitu, yang pegangnya tuh ular. Dari manapun, dari gunung, dari laut juga. Sumbernya tuh di situ, di laut. Sumbernya teh. Saya nggak bisa menyebutin siapa-siapanya, karena kode etik pergaiban ya. Pokoknya buat sobat mistis pasti tahu ya apa yang saya maksud. Ular di sini siapa? Iya. Ya, pasti banyak yang tahu. Banyak yang tahu nih, pasti ini. Ya. Nah, terus nih, ada yang unik. Ada di satu tempat, ini yang punyanya tuh udah terkenal nih. Nini. Posisinya tuh daerah Majalengka. Sumedang, Majalengka, ke sana lah. Oh. Ada itu yang terkenal itu ada. Emang dulunya dia manusia terkenal dengan ilmu peletnya. Dan sekarang juga banyak diziarahi sama orang-orang sana yang mau pelet. Yang mau ilmu pelet itu. Tapi terus terang ilmu pelet itu tuh nggak sembarangan itu. Yang ke sana tuh. Iyalah kalau mau dapat ilmu pelet itu. Bukannya ke sana juga kebanyakan yang untuk asihannya. Nah. Asihan juga sama kan ya? Kalau untuk asihan itu gabungan. Kalau asihan teh lebih ke orang teh sayang gitu. Berarti itu mah bukan pelet untuk semua itu mah ya, nikung gitu kalau mau laki-laki mau perempuan itu pasti. Nah itu asihan. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut yang pelet dulu Mang Mul. Nah khusus untuk pelet ini nih, gimana cara kerjanya? Ya cara kerjanya. Jadi gini. Yang namanya manusia tidak terlepas dari ruh. Kalau secara keilmuan ya, yang saya tahu, saya garis bawahi di sini yang saya tahu. Mungkin sobat mistis ada yang lebih tahu. Kalau yang ada yang lebih tahu, coba komen-komen di bawah. Yang saya tahu seperti ini. Ada sukma, akma, rasa, sama pangawasa. Apa? Sukma, akma. Jadi ada ruh inti lah, kalau saya secara garis besarnya ruh inti yang dai gitu, sukma mah gitu. Nah kalau akma mah bisa kemana-mana. Jadi bisa diambil gitu. Nah kalau bisa ditawan gitu. Kalau sukma mah nggak bisa. Narasa gitu. Terus ada pengawasa teh hak kontrol ke diri kita dikontrol gitu. Sama apa? Diamnya di mana? Diamnya di pikiran, di otak itu. Nah, gimana kerjanya? Nah, yang 3 ini diambil sama si makhluk gaib itu. Kok bisa ngambil? Gimana ceritanya? Pasti ya ada yang bertanya seperti itu. Kok bisa nih diambil? Tapi gimana ceritanya? Sedangkan itu sudah terkunci, gitu kan. Sedangkan ruh itu haknya Gusti Allah. Tapi keterangannya gini, bahwa manusia tuh hanya diberi sedikit pengetahuan tentang ilmu ruh. Walaupun sedikit itu jadi matak, Mang. Bahkan seseorang bisa dimainkan, apalagi dikasih banyak pengetahuan tentang ruh sama Gusti Allah. Itulah manusia. Sedikit aja udah segitu bahayanya. Iyalah. Gimana ilmunya? Gimana cara kerjanya? Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia pergaiban. Saya nggak bisa ngasih tahu di sini gimana jelasnya gitu. Jelasnya.
karena ada kode etik, ya. Karena ini bahaya, terus terang, ini bahaya ini. Jadi sama si makhluk gaib itu diambil si ruh yang 3 tadi. Iya, akma, rasa, sama pengawasannya itu diambil. Ketika dapat rasa nih, rasa sama pengawasannya, kita bahas rasa dulu dah. Ketika dapat rasanya, pasti berangan-angan gitu. Aduh, kok aku jadi suka sih sama dia gitu. Sama dia. Itu baru rasa nih. Soalnya pelet itu bertahap. Yang sudah expert tuh bertahap nih. Kok tiba-tiba suka ya? Kenapa ya? Teringat-ingat gitu kan. Ketika sudah ingat, nah, si pengawasannya ini nih baru mau diambil nih. Kan awalnya dari rasa, dari hati. Ketika sudah dari hati, kepikiran. Udah kepikiran, nanti kan posisi pengawasan ada di sini ya, di kepala. Di kepala. Apapun yang kita pikirkan, kalau kita pengen ke tempat tujuan, ke misalkan ke suatu tempat di Bandung atau apa ya, kan suka berangkat. Bener gak? Nah, kalau udah masuk pikiran nih, hati-hati. Kadang gini, makan pun kalau sudah masuk pikiran, ketika rasa sudah dapat, pikirannya sudah dapat, yang terlihat mukanya dia. Apapun yang dipegang. Asli, kadang kalau lagi tiduran, yang terlihatnya mukanya dia, kan kesebelahan itu. Pengennya ketemu, pengennya wah mesra-mesraan sama dia teh gitu. Pengennya deket gitu. Pengennya deket, nggak mau jauh-jauh gitu kan. Kadang sampai nangis loh, itu parah itu. Kalau ke mimpi itu bisa sampai? Bisa. Jadi ke bawah-bawah mimpi gitu. Ke bawah mimpi. Sampai tiap hari mimpiin dia terus. Nah itu bahaya, itu udah. Berarti itu udah masuk itu pelet. Ilmu pelet itu udah masuk itu. Berarti udah dapat si akmanya. Terakhir si akma ini. Kalau udah dapat tiga-tiganya, bahaya itu. Apapun yang diminta sama si pemelet ya, ya bukan ya, pokoknya yang si pemelet pasti dikasih. Disuruh apapun, diminta apapun ya, asli pasti dikasih. Makanya teruntuk wanita, hati-hati. Takutnya apa yang tadi saya bicarain, apa yang saya tadi sebutin ciri-cirinya, coba recheck lagi lah. Coba obati diri lah. Tadi saya sudah sebutin ya ciri-ciri terkena pelet. Iya. Nah itu secara umum, secara garis besar, dari makhluk apapun, mau dari ular, mau dari yang nini kesebelan itu ya, mau dari gunung, mau dari pocong atau apapun itu, cara kerjanya secara umum tuh seperti itu. Sekali lagi maaf, saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya di sini. Berarti intinya mah yang dipakai tuh makhluk gitu ya. Makhluk. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Energi yang dipakainya tuh energi yang dari mana? Ada. Berarti energi juga bisa. Ya iyalah. Dia punya kekuatan untuk mengambil itu, otomatis ada suatu energi yang dipakai untuk dia bekerja. Sumber energinya itu dari mana? Bisa dari si pemelet, bisa yang dari orang yang dipeletnya. Cara ngambil energinya si makhluk itu ya? Nah gini,
energi ini dari manusia khususnya bisa dari nafsu syahwat, bisa dari aura ruh kita, aura ruh kehidupan. Oh, pantesan kalau gitu. Nah, tuh jangan teh sauh cahayaan gitu ya. Nah, gitu. Sauh. Energinya tuh diambil sama si makhluk itu buat ngelancarin, jadi bahan makanan lah. Jadi bahan kekuatannya dia, bahan makannya dia. Yang bahaya ketika ngambil energi dari nafsu syahwat. Itu bahaya terus terang tuh. Kenapa bisa bahaya? Sebab nafsu syahwat, yang namanya energi nafsu syahwat, akhirnya pasti syahwat. Pasti ujung-ujungnya gitu. Pasti ujung-ujungnya tahun. Bla-bla kesananya mah. Gitu Mang. Nah, selain dari energi ruh, energi syahwat, terus bisa dari mana lagi? Yang saya tahu ya, untuk saat ini hanya itu dua. Bisa jadi dari, kalau kita pakai sesajen ya, bisa jadi dari sesajen itu, bisa jadi dari wangi-wangian, dari sesajen, dari wangi-wangian bisa jadi itu. Makanya yang masuk ke medianya itu tuh mantra-mantranya itu bisa jadi itu. Nah, gunanya si mantra itu buat apa? Buat ngundang. Jadi si mantra itu buat ngundang si makhluknya. Jadi seperti ini. Kalau di zaman modern sekarang, si mantra tuh bagaikan prompt di AI. Tahu nggak prompt? Kata perintah. Harusnya seperti apa, cara kerjanya gimana supaya hasilnya gini. Datang itu kan. Iya, yang dituju nate si anu gitu kan, supaya naon, supaya entong agar si orang yang dituju tuh nggak suka ke laki-laki lain, sukanya ke kita sendiri. Walaupun misalkan ada yang bening lebih ganteng di lingkungan tersebut, tapi hatinya ke kita, pengennya ke kita. Nah, promnya tuh seperti itu. Jadi yang terlihat teh orang sekitar teh wajah-wajahnya seperti monyet, juga tunggul gitu, kayak monyet, kayak tunggul, ngedengarana tunggul, apa tunggul? Jadi bekas potongan kayu yang besar kan, ada ngajubleg ya satu. Teguna gitu. Yang terlihat lewat ke kita, cahaya matahari luar biasa, terang benderang, anjay. Berarti begitu si pelaku pemelet itu ngerapalin mantranya, taruhlah ngundang, langsung datang si makhluk itu teh. Begitu si pemelet ngerapal mantra teh, secara tidak langsung kita teh nyuruh gitu ya. Iya, iyalah. Oh, makanya suka disebut sama si Anu bin Anu, si Anu binti Anu. Iya, biar nggak salah sasaran ya itu. Sambil ngerapal teh. Oh, ya itu. Dikarenakan durasi, jadi sebenarnya sih masih banyak ya yang pengen dibahas, tapi dikarenakan durasi mungkin segini dulu pembahasan tentang makhluk yang dipakai, energi yang dipakai, agar apa? Agar agar si cewek atau si cowok lawan jenis kita tuh tertarik gitu kan. Lain bunga, bukan kata-kata gombal yang dipakai, tapi ini makhluk gaib yang tidak terlihat secara kasat mata untuk menarik hati si lawan jenis.
seperti yang dijelaskan tadi, cara kerjanya saya udah kasih tahu. Pokoknya buat teman-teman di rumah, sobat mistis di rumah, hati-hati jika yang tadi saya sebutin ada semua. Ciri-cirinya seperti itu, cepat sadar, cepat cari obatnya. Yang ngalamin, coba komen di bawah ya. Iya. Komen-komen di bawah agar terhindar dari godaan-godaan ilmu pelet, pengaruh-pengaruh ilmu pelet ya. Mudah-mudahan ya di video kali ini jadi manfaat ya buat pelajaran subbreaker dan teman-teman di rumah yang nonton. Mudah-mudahan jadi ada manfaatnya ketika kita ngebuka masalah inilah. Jadi ada pengetahuan sedikit demi sedikit ya. Begitu Mang Bo. Iya. Dan kalau ada, mungkin kita juga kalau ada temuan lain, bukan temuan lain ya maksudnya, ada pengetahuan lain juga. Nanti kita bikin videonya. Buat teman-teman subscriber atau penonton yang mau ngebahas tentang hal mistis apa, coba komen di bawah. Nanti kita cari tahu sebabnya seperti apa, medianya seperti apa, makhluk gaib yang dipakainya apa. Komen-komen di bawah yang pengen tahu ngebahas, yang pengen dibahas apa aja ya. Yeah. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subrek, like dan share. Komen juga. Mungkin segini dulu video dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan ilmu untuk dalam penyampaiannya, karena kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan berasal dari kita. Jadi mohon maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Yuk.